Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Syafitri dari Tadris IPA Fisika A UIN Imam Bonjol Padang. Saya akan menjelaskan materi biologi umum tentang materi sel. Pertama, sejarah penemuan sel. Sel berasal dari kata Latin cella yang berarti ruangan kecil. Orang yang pertama kali mengemukakan adanya sel adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Ia melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop. Hooke melihat adanya ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Ruangan kecil tersebut diberi nama sel. Beberapa tahun kemudian, 1839, seorang ahli fisiologi Jerman, Theodor Schwann, mengemukakan bahwa semua organisme tersusun atas sel. Kemudian muncul pertanyaan, dari manakah asal sel tersebut? Ahli fisika Jerman Rudolf Virchow menyatakan bahwa sel berasal dari sel yang sebelumnya. Teori sel berasal dari sel tersebut diperkuat oleh berbagai eksperimen ahli mikrobiologi Prancis, Louis Pasteur, yang dilakukan antara tahun 1859 sampai 1869. Dua, perkembangan sejarah dan teori penemuan sel. Sel merupakan kesatuan atau unit struktur makhluk hidup. Teori ini dikemukakan oleh seorang yang bernama Jacob Schleiden 1804 sampai 1881 dan Theodor Schwann 1810 sampai 1882. Tahun 1839, Schleiden yang ahli botani berkebangsaan Jerman mengadakan pengamatan mikroskopis terhadap sel tumbuhan. Pada waktu yang bersamaan, Theodor Schwann melakukan pengamatan terhadap sel hewan. Dari hasil pengamatannya, mereka menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Yang setiap makhluk hidup terdiri dari sel. 2. Pada sel merupakan unit struktural terkecil pada makhluk hidup. 3. Organisme berasal dari sel tunggal terdiri dari sebuah sel. Organisme lain yang tersusun dari lebih dari satu sel disebut dengan organisme bersel banyak. Sel sebagai unit fungsional makhluk hidup. Max Z 1825 sampai 1874 menyatakan bahwa protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Protoplasma bukan hanya bagian struktural sel, akan tetapi juga merupakan bagian penting sel sebagai tempat berlangsung reaksi-reaksi kimia kehidupan. Yang berdasarkan hal ini munculnya teori sel yang menyatakan bahwa sel merupakan kesatuan fungsional kehidupan. Sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup. Seorang yang bernama Rudolf Virchow 1821 sampai 1902 berpendapat bahwa omnis cellulae, semua sel berasal dari sel sebelumnya. 3. Mengelompokkan
bagian-bagian sel berdasarkan struktur dan fungsinya. A. Membran inti. Sel membran inti sel adalah lapisan pelindung inti sel yang bersifat selektif. Membran inti sel ini memisahkan inti sel dari sitoplasma. Membran inti sel memiliki pori-pori sebagai jalan transportasi zat yang keluar masuk inti sel. Membran inti sel tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. B. Sitoplasma. Material yang didapat di dalamnya beberapa organel merupakan sel. Sebagian besarnya bahannya berupa cairan. Cairan tersebut disebut sitoson. C. Nukleus. Merupakan organel yang ada di dalam sel. Struktur nukleus terdiri dari membran nukleoplasma atau membran inti, nukleolus atau anak inti, dan kromosom. Fungsinya untuk membuat ribosom dan mengendalikan seluruh kegiatan sel. D. Mitokondria. Mitokondria memiliki bentuk bulat panjang seperti tongkat dan terdapat pada sel eukariotik aerob. Mitokondria tersusun dari kista atau tonjokan perluasan dari membran dalam, dan matris mitokondria atau ruang dalam yang kaya akan enzim sitokrom, DNA, RNA, dan protein. Fungsi mitokondria yaitu untuk oksidasi makanan, respirasi sel, dehidrogenasi, fosforilasi oksidatif, dan sistem transfer elektron. E. Retikulum endoplasma. Retikulum berasal dari kata retikular yang artinya anyaman benang atau jala. Letaknya memutar dalam sitoplasma atau endoplasma, sehingga retikulum endoplasma merupakan benang atau jala yang mengelilingi sitoplasma. F. Ribosom. Ribosom merupakan organel terkecil di dalam sitoplasma. Terdapat 2 sumit yang menyusun ribosom, yaitu sumit kecil dan sumit besar. Ribosom disintesis di dalam nukleus dan berfungsi untuk sintesis protein. G. Kompleks Golgi. Kompleks Golgi merupakan organel sekretori. Kompleks Golgi memiliki fungsi diantaranya untuk tempat sekresi polisakarida, membuat glikoprotein untuk dibawa keluar sel, dan membentuk membran plasma. H. Lisosom. Lisosom adalah membran berupa kantong kecil dengan diameter berkisar 0,5 sampai 1,5 yang berisi enzim hidrolitik atau lisozim. Fungsi lisosom yaitu untuk melakukan pencernaan intrasel. 4. Struktur, fungsi, dan proses pada membran sel. Membran sel terdiri dari lapisan protein dan lapisan lipid terangkap 2. Lapisan protein yaitu membentuk 2 macam lapisan. Lapisan protein perifer atau ekstrinsik
untuk membungkus bagian kepala, limit bilayer bagian luar, dan lapisan protein integral atau extrinsic. Membungkus bagian kepala, limit bilayer bagian dalam. Lapisan yang kedua, lapisan limit, disusun oleh fosfolipid yang terdiri dari gugus fosfat. Bagian kepala bersifat hidrofilik atau suka air, dan bagian ekor bersifat hidrofobik, tidak suka air. Fungsi membran sel yaitu 1. Sebagai reseptor, 2. Melindungi isi sel agar tidak keluar dari sel, 3. Mengatur molekul dalam keluar masuk sel, 4. Proses terjadinya biokimiawi, contohnya yaitu reaksi oksidasi dan respirasi. Proses pada membran sel. A. Difusi, pergerakan atom atau molekul berupa gas cairan. B. Osmosis, peristiwa perpindahan molekul air melalui membran semi permeabel. C. Transfer aktif, pergerakan zat atau molekul yang menyeberangi membran semi permeabel. D. Eksositosis dan endositosis. 5. Daur sel. A. Fase S atau sintesis, merupakan tahapan terjadinya replikasi DNA. B. Fase M atau mitosis, interval waktu fase M kurang lebih 1 jam. Tahapan ini di mana terjadi pembelahan sel, baik pembelahan biner atau pembelahan tunas. C. Fase G atau GAP. Fase G yang terdiri dari G1 dan G2 adalah fase sintesis zat yang diperlukan pada fase berikutnya. 6. Perbedaan proses pada metabolisme sel. Metabolisme sel adalah proses mengubahnya karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi yang dibutuhkan oleh sel. Jenis metabolisme sel terbagi 2, yaitu A. Metabolisme aerob, terjadi jika oksigen yang ada di mitokondria sel dan penanggung jawab untuk memasak 90% kebutuhan energi tubuh. B. Metabolisme anaerob, tidak membutuhkan oksigen untuk memproduksi ATP, terjadinya di glikolisis, di mana energi dibebaskan dari glukosa. Perbedaan aerob dan anaerob. Aerob membutuhkan oksigen, sedangkan anaerob tidak. Aerob dapat berlanjut selamanya, sedangkan anaerob ada batas waktu. Aerob aktivitas dengan intensitas rendah, sedangkan aerob dengan intensitas tinggi. Metabolisme aerob terjadi di mitokondria, sedangkan anaerob terjadi di sitoplasma. Aerob lebih banyak untuk penggunaan energi, sedangkan anaerob sedikit. 7. Keajaiban sel sebagai bukti kebesaran Allah. Setiap masing-masing sel yang membelah mengandung semua informasi genetik dalam seorang manusia. Artinya setiap sel sebenarnya memiliki kemampuan untuk membuat otot jantung, sel darah,
ataupun jaringan-jaringan lainnya dalam tubuh. Contohnya, pembentukan ginjal dan kode fungsinya terdapat pada sel, seperti dalam Quran Surah Asy-Syajdah ayat 5. Siapa yang memerintahkan sel untuk membelah dan terspesialisasi pada tengah-tengah yang berbeda selama pembelahan itu? Bagaimana sel-sel memiliki indera untuk memenuhi perintah tersebut? Sekian, terima kasih.